Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Melisa selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami, yaitu kelompok 8, akan mempresentasikan materi tentang artikel populer yang berjudul Stop Normalisasi Bergadang. Begini cara kamu bisa menjaga pola tidur yang sehat dimulai di malam ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anggi Julianti dengan NIM 251FK03091. Perkenalkan, nama saya Desmita Laila Azkia dengan NIM 251FK03089. Perkenalkan, nama saya Novian Nurhaini dengan NIM 251FK03092. Perkenalkan, nama saya Rosa Sri Damayanti dengan NIM 251FK03090. Dan saya sendiri, perkenalkan nama saya Melisa Anggraini dengan NIM 251FK03093. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai presentasi kali ini yang akan dipimpin oleh rekan saya, Anggi, yang akan membacakan pendahuluan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pendahuluan atau latar belakang yang menjadi dasar dari pembahasan materi kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pendahuluannya. Menurut Rashid et al. Tahun 2025 dalam penelitiannya menyatakan bahwa di era yang serba digital saat ini bergadang tentunya menjadi sebuah kebiasaan yang kerap dianggap wajar, terutama pada sejumlah kalangan mahasiswa dan juga anak muda zaman sekarang yang sering kita kenal dengan sebutan Gen Z. Dari studi literatur juga menunjukkan bahwa menurut Billy J. Koppel et al. Tahun 2018 dalam Siddiq et al. 2025 menyebutkan bahwa pemicu utama atau penyebab dari banyaknya orang yang sering melakukan bergadang itu karena dari beberapa hal, seperti dari berbagai tuntutan aktivitas, tugas akademik, aktivitas digital, atau kebiasaan scroll media sosial hingga lupa waktu bahkan sampai larut malam yang mengakibatkan mata terlalu banyak terkena paparan layar. Dan menariknya, kebiasaan bergadang ini seringkali dipersepsikan sebagai bentuk produktif. Banyak mahasiswa merasa bahwa bergadang berarti mereka sedang bekerja keras, belajar lebih lama, atau memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Dalam konteks ini, produktif dimaknai sebagai lamanya waktu terjaga, bukan kualitas aktivitas yang dilakukan. Yang padahal, produktivitas sejati bukan diukur dari seberapa lama seseorang terjaga, melainkan seberapa efektif, fokus, dan optimal hasil yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Dan faktanya, menurut data riset kesehatan dasar Riskedas tahun 2018 menunjukkan bahwa kurangnya aktivitas fisik turut berkontribusi terhadap menurunnya kualitas tidur, sehingga hal ini tentunya dapat memperparah dampak buruk dari kebiasaan bergadang. Selanjutnya, ada tiga rekan saya, yaitu Desmita, Novia, dan Rosa, yang akan membacakan pembahasan dari artikel ini. Sudah tepat, saya persilakan. Baik, kemudian apa itu bergadang? Bergadang menurut KBBI adalah kebiasaan tidur larut malam dengan durasi tidur kurang dari 6 jam. Padahal tidur yang ideal menurut National Sleep Foundation adalah 7 sampai dengan 9 jam per malam. Salah satu penyebab utama bergadang adalah paparan cahaya dari gawai yang dapat membuat seseorang sulit mengantuk. Juga ada dampak kesehatannya bagi organ tubuh, jantung, hipertensi, hati, gangguan detoksifikasi, ginjal hiperfiltrasi, usus resiko kanker, GERD, dan kulit mempercepat garis halus. Sistem imun, penurunan antibodi, dan resiko diabetes tipe 2. Untuk kesehatan mental, ketidakseimbangan amigdala memicu terjadinya depresi, kecemasan, emosi tidak stabil, dan memperburuk kesehatan mental jangka panjang. Juga kesehatan reproduksi, gangguan siklus haid, gangguan ovulasi, penurunan libido, impotensi pada pria juga menyebabkan mempercepat menopause. Lalu ada waktu tidur ideal berdasarkan usia, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan RI untuk bayi 0-18 bulan, idealnya 12-18 jam per hari. Untuk anak 3-12 tahun, idealnya 10-13 jam per hari. Remaja 12-18 tahun, idealnya 8-9 jam per hari.
Dewasa 18-40 tahun idealnya 7-8 jam per hari dan untuk lansia 6,5-8 jam per hari. Dan untuk tips memperbaiki pola tidur, yang pertama ada konsistensi jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari. Yang kedua, lingkungan, kamar tenang, gelap, dan sejuk. Yang ketiga, digital detox, matikan elektronik, HP, atau TV sebelum tidur. Lalu yang keempat, ada gaya hidup, hindari kafein, alkohol, dan rutin berolahraga. Dan terakhir, izinkan saya untuk membaca kesimpulan dari presentasi kali ini. Bergadang yang selama ini dinormalisasikan ternyata membawa lebih banyak dampak buruk daripada manfaat, baik bagi kesehatan fisik maupun mental. Tidur yang cukup dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar tubuh yang sangat berperan dalam menjaga daya tahan, kestabilan emosi, serta produktivitas. Oleh karena itu, menghentikan kebiasaan bergadang dan menerapkan pola tidur yang sehat menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup di masa kini dan masa depan. Demikian presentasi materi yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan. Saya Melisa, selaku moderator, pamit undur diri.